guys, balik lagi di channel Nay. Hari ini mau cerita apa nih? Lu lagi nih? Oke. Hari ini Nay menceritakan soal kasus Jenny Webb yang ternyata pembunuhnya adalah orang yang seharusnya melindungi kita semua. Kalian tahu siapa? Yuk, mulai. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu disclaimer dulu. Video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ke kasusnya, aku akan menceritakan soal latar belakang Jenny Webb. Jenny Webb adalah wanita berusia 32 tahun dari Buena Vista, Michigan. Dan menurut keluarga Jenny adalah orang yang memiliki kepribadian magnetis. Jadi dia menarik semua orang di sekitarnya. Dia memiliki sikap yang baik dan juga mencintai kehidupan. Dan dia pun lebih bahagia lagi karena saat itu dia sedang hamil 8,5 bulan, anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Dan menurut keluarganya, Jenny ini tuh baru ngeh kalau dia hamil ketika kehamilannya memasuki usia 5 bulan. Dan ketika keluarganya tahu Jenny hamil, keluarganya pun nggak kepo juga, kayak siapa sih bapak anaknya gitu, nggak kepo. Mereka kayak percaya aja udah sama Jenny. Dan Jenny juga emang nggak mau ngebahas soal bapak si anak ini. Dan dia udah mempersiapkan diri menjadi single mom. Jenny juga udah menyiapkan nama untuk bayi laki-lakinya, dia ngasih nama Braxton. Dan dia juga memiliki pekerjaan yang bagus dan baru aja membeli rumah untuk anaknya. Jadi ya, life is great lah for her. Nah, by the way, sebenarnya ada alasan kenapa Jenny tuh nggak mau ngebahas ayah dari anaknya. Kenapa? Karena ayah dari anaknya ini tuh udah menikah. Dan Jenny pun nggak masalah soal itu. Karena dia bilang ke sahabatnya, Andrea King, kalau dia tuh emang nggak cinta juga sama cowok itu. Emang siapa nih bapak dari anaknya? Nah, tenang. Itu akan dibahas selanjutnya. Kita masuk ke kronologinya dulu. Nah, pada Agustus 2011, Jenny Webb sepulang bekerja, dia pergi ke rumah Andrea, sahabatnya. Dia pengen membantu Andrea karena Andrea baru melahirkan bayi kembar. Tapi di sana Jenny juga nggak bisa lama-lama karena dia tuh ada janji ketemu dengan ayah dari bayinya dia. Nah, katanya Jenny ke Andrea, pertemuan ini tuh untuk discuss mengenai tunjangan anak dia dan juga apakah nama ayahnya ini mau dicantumkan di akta kelahiran. Nah, akhirnya Jenny pun pamit sama Andrea dan mereka berjanji untuk ketemu lagi keesokan harinya. Tapi mereka tuh nggak akan ketemu. Karena apa? Karena beberapa jam kemudian mayat Jenny ditemukan di daerah terpencil. Jadi mobil dia, Pontiac Aztek, itu terparkir di pinggir jalan di samping parit dan Jenny tergantung dengan kabel ekstensi di lehernya. Tugas yang pertama tiba ke TKP itu adalah kepolisian Buena Vista, Kenneth Blue, dan juga diikuti oleh officer Tim Patterson. Nah, kedua petugas ini mendekati kendaraan dan melihat korban, tapi kelihatannya tuh kedua petugas ini nggak ada yang kenal sama korban tersebut. Lalu petugas Kenneth Blue, mulai sekarang aku panggil dia Blue aja ya, dia menemukan secarik kertas yang kelipet gitu. Dan ternyata kertas itu adalah catatan bunuh diri yang diketik. Nah, di catatan bunuh diri itu ada banyak detail yang dijelaskan. Seperti Jenny itu bilang kalau dia berbohong soal ayah dari anaknya. Dia mengungkapkan kalau nama ayah anaknya ini adalah Chris. Dan dia juga melanjutkan dengan bilang kalau dia tuh ketemu pria ini di bar dan dia tuh berbohong. Dia bilang dia menghancurkan hidupnya, dia merasa gagal, dan dia bilang dia juga nggak mampu untuk menghidupi dirinya dan bayinya. Dan catatan bunuh diri tersebut diakhiri dengan kata-kata, ini satu-satunya cara, I love you and I'm sorry, Jenny. Dan selesai membaca surat bunuh diri tersebut, petugas Blue pun mengeluarkan dompet korban dan dia pun akhirnya menyadari kalau dia tuh kenal sama korban ini di salah satu bar lokal daerah tersebut. Nah, akhirnya petugas polisi yang lain pun datang dan menyelidiki tempat kejadian perkara. Dan petugas Ken Blue bertugas mengambil foto bukti di TKP dan jasad Jenny bawa ke kamar mayat. Nah, berikutnya detektif Sean Waterman, dia itu pergi ke rumah keluarga Jenny Webb untuk menyampaikan berita kematian Jenny. Dan ketika keluarga Jenny mengetahui soal kasus ini dan membaca catatan bunuh diri tersebut, mereka curiga dan mengatakan kalau itu bukan Jenny. Dia bilang, Jenny mungkin meninggal, tapi dia nggak bunuh diri. Gitu kata orang tuanya. Orang tuanya juga bilang kalau Jenny mau menulis catatan bunuh diri, dia tuh pasti akan nulis dengan tulisan tangan sendiri, terus pakai pulpen glitter yang warnanya ungu, merah muda, pokoknya warna-warna mentereng. Dan setiap orang tuh bakal dapat personal message gitu loh. Jadi setiap orang dapat pesan sendiri dan gak mungkin kelihatan kayak yang diberikan petugas itu. Detektif Waterman pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada keluarga Jenny. Salah satunya adalah apakah mereka tahu kalau Jenny sedang hamil dan apakah mereka tahu siapa ayahnya. Tentu aja keluarga Jenny tahu dong soal ini dan mereka menjawab yes, Jenny hamil dan ayahnya adalah petugas Kenneth Blue. Yes, betul. Officer Kenneth Blue, orang yang pertama datang ke TKP, orang yang pertama menemukan Jenny tergantung di mobilnya sendiri, dan orang yang pertama menemukan surat bunuh diri di lokasi.
Saya curiga. Tenang, masih panjang ceritanya. Tunggu dulu. Nah, karena kepolisian Buena Vista tidak bisa menyelidiki salah satu anggota mereka, akhirnya kepolisian negara bagian Michigan pun ambil alih mengenai kasus ini. Dan Sersan Detektif Alan Oak adalah penyelidik utama kasus ini. Nah, ketika Alan Oak ini sampai ke TKP, sudah banyak bukti yang hilang karena jenazah Jenny sudah dibawa, mobil sudah diderek, jadi nggak banyak bukti yang bisa ditemukan. Nah, setelah dia mencari-cari dengan detail di sekitar sana, sekitar 60 meter dari lokasi mayat Jenny ditemukan, dia tuh menemukan puntung rokok tergeletak di tanah dan juga ada bercak darah kecil dan ada mata kalung gitu, jadi kayak mutiaranya kalung. Nah, akhirnya semua bukti itu dikumpulkan dan dibawa ke lab untuk diuji, termasuk mobil Jenny dan juga mobil Kenneth Blue. Wait. Terus kok bisa Ken Blue ada di TKP? Kok bisa kebetulan gitu? Nah, ini yang menarik. Jadi, tadi kan aku jelasin kalau Kenneth Blue datang ke TKP bersama petugas tim Patterson. Nah, tim Patterson ini menjelaskan kalau saat kejadian itu, Kenneth Blue nggak menjawab cek radionya dia. Jadi kan kalau di mobil polisi ada kayak cek radio gitu kan. Jadi sekitar 1,5 jam, jam 9 sampai jam setengah 11 malam, Kenneth Blue ini nggak ada di cek radionya dia. Menghilang gitu. Dan itu adalah waktu di mana mayat Jenny ditemukan. Nah, akhirnya Officer Patterson tadi mencoba mencari Officer Blue di tempat di mana dia biasa tidur gitu loh kalau dia lagi tugas. Nah, di jalan terpencil itulah. Dan dia tuh pas lagi nyari di sana ketemu sama Officer Blue lagi di TKP Jenny. Dan ketika Officer Patterson ini datang, Ken Blue tuh kayak langsung gelagapan bilang kayak, gue baru mau ngubungin lo. Dan dia tuh kelihatan gelagapan, keringetan, acak-acakan juga, dan juga kehabisan napas. Dan semakin banyak digali, ternyata semakin banyak bukti yang mengarah ke Ken Blue. Karena di dalam daftar kontak telepon Jenny, nomornya Ken Blue itu disimpan dengan nama Ken Cobb Blue. Jadi kayak panggilan sayang gitu kali ya. Dan ketika detektif Waterman melihat nomor itu, dia tuh nggak cuma tahu Ken Cobb Blue ini, dia juga apal nomor si Ken Blue. Jadi dia tahu kalau ini bukan kebetulan. Dan diketahui terdapat 3 panggilan ke nomor Ken Cobb Blue tadi di malam Jenny ditemukan tewas. Dan pada saat itu detektif Waterman tuh juga udah tahu kalau mereka tuh berencana ketemu untuk membahas tunjangan anak dan juga membahas apakah nama ayahnya bakal dicantumkan di akte anak atau tidak. Nah, terus Officer Blue ini juga melakukan tindakan yang mencurigakan. Jadi ketika sedang dilakukan olah TKP, Ken Blue atau Officer Blue ini tuh datang ke TKP lagi menggunakan baju biasa, jadi dia nggak pakai seragam polisinya. Dan menurut detektif Sean Waterman, dia tuh mencoba cari tahu apa yang sedang terjadi dan akhirnya dia pun diminta untuk kembali ke departemen kepolisian. Nah, akhirnya di kantor kepolisian itu, Officer Blue diminta untuk melakukan wawancara dengan Sersan Alan Oak dan Letnan Jason Teddy. Dan si Blue ini juga terlihat kooperatif gitu. Awalnya wawancara ini tuh dimulai kayak 3 polisi lagi ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Nah, tapi pembicaraan mulai jadi serius. Dan mereka mulai menanyakan gimana bisa Officer Blue ini ada di TKP. Dan dia mengatakan kalau dia tuh sedang berpatroli di daerah tersebut dan melihat ada satu mobil yang berhenti di pinggir jalan. Akhirnya dia dan petugas Patterson pun mendatangi mobil tersebut secara bersamaan. Dan Blue pun mengatakan kalau dia menemukan catatan bunuh diri tadi itu dan akhirnya dia mengecek identitas korban. Terus ditanya lagi sama Sersan Oak dan Letnan Jason Teddy, kenapa kamu nggak ngecek tanda-tanda vital dari si korban? Dan kalian tahu apa jawaban Officer Blue? Dia tuh bilang kalau dia ngerasa nggak perlu ngecek tanda-tanda vital korban. Karena ketika dia ngeliat korban, dia tuh ngeliat nggak ada pergerakan. Jadi nggak ada kayak napas yang nggak ada naik turun napas itu. Terus dia juga bilang kalau mulutnya sudah membiru. Dan dia juga bilang ketika wawancara itu kalau dia sebenarnya udah mengenal Jenny selama 10 tahun. Dan akhir-akhir ini dia bertemu kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Terus akhirnya ditanya lagi, gimana bisa kamu nggak ngenalin Jenny padahal kamu bilang beberapa kali ketemu sama dia? Dan Officer Blue pun menjawab kalau dia saat itu sedang dalam cop mode atau kayak mode polisi gitu. Jadi dia nggak mikir jauh, dia cuma mikir gue next harus ngapain ya sama nih korban gitu katanya. Tapi kan aneh ya, dia bilang dia baru-baru ini ketemu korban, berarti kan dia tahu dong mukanya gimana. Terus dia bilang bibir korban membiru, berarti dia lihat muka dong. Gimana sih? Nah, itu dia, Officer Blue tuh bilang kalau dia tuh nggak ngeh karena biasanya rambutnya rapih begitu.
Dan selama wawancara, Sersan Ok juga menyadari kalau ada beberapa goresan pada Blue. Dia melihat kalau di salah satu matanya, Officer Blue mengalami cedera yang serius. Officer Blue bilang kalau malam sebelumnya tuh dia bercanda sama anjingnya di lantai dan anjing itu melukai matanya. Tapi salah satu rekan kerja itu bilang, saat shift malam, dia tuh sempat makan malam dengan Ken Blue. Tapi nggak ada luka goresan itu di matanya. Nah, Officer Blue juga memakai perban di jari telunjuknya. Dan ada goresan di kepala dan juga lengannya. Beberapa kali selama wawancara, Blue ini juga menyangkal kalau dia pernah berhubungan badan dengan Jenny. Tapi Sersan Ok pun bilang kalau Jenny itu udah bilang ke orang-orang kalau Blue ini ayah dari bayi yang dikandung sama Jenny. Bahkan keluarga Jenny pun yang nggak tahu ini orang siapa tuh tahu namanya. Jadi dia tahu kalau polisi Buena Vista Officer Blue adalah ayah dari anak yang dikandung anak gue. Dan reaksi Blue cuma, oh wow. Nah, akhirnya detektif tuh meminta sampel DNA-nya Blue untuk diperiksa. Tapi sebelum meminta sampel DNA, Blue ini harus tanda tangan gitu. Nah, ketika diminta DNA-nya, Blue ini tuh kayak ragu-ragu gitu untuk ngasih. Dan dia mengatakan kalau selama pembicaraan itu, wawancara itu, dia tuh ngerasa seperti dipojokkan sebagai tersangka sama para teman-teman polisinya itu. Tepat sebelum dia tanda tangan di surat yang tadi untuk DNA itu, dia tuh bilang, I can tell you one thing, I did sleep with her. Jadi ya gue bisa ngasih tahu lo sesuatu kalau emang gue sebenarnya tidur sama dia. Nah, kita balik ke hasil otopsi Jenny. Jadi, salah satu petugas forensiknya, Dr. Virani, mengatakan bahwa di tubuh Jenny ini terdapat memar di tangan, lengan, wajah, dada, dan lehernya. Dan juga bekas ikatan dari kabel yang mencekik lehernya itu ditemukan sebagai hasil postmortem. Artinya apa? Jadi, menurut Dr. Virani ini, Jenny meninggal karena mati lemas atau disebut dengan chokehold. Dan menurut jaksa Jeff Strauss, Ken Blue ini dilatih melakukan chokehold dalam pelatihannya sebagai polisi. Dan nggak cuma itu, Ken Blue juga adalah seorang pelatih untuk chokeholds yang tadi. Dan yang cukup menarik, di mobil Ken Blue ditemukan manual pelatihan chokehold di kursi depan mobilnya. Yang aneh sebenarnya, ngapain dia bawa-bawa gituan kan? Dan akhirnya kematian Jenny Webb resmi dinyatakan sebagai pembunuhan. Dan ada lagi penemuan dari hasil forensik. Ini teliti banget nih tim forensik di sana ya. Jadi Dr. Valerie Bowman menemukan ujung sarung tangan lateks di pakaian Jenny. Dan di bagian dalam ujung sarung tangan itu ditemukan darah. Dan di bagian luar ditemukan darah dan juga air liur manusia. Akhirnya darah itu diteskan. Dan hasil tes DNA di bagian dalam menunjukkan kalau itu adalah darah Ken Blue. Dan tes DNA pada bagian luar sarung tangan itu menunjukkan itu adalah campuran dari DNA Ken Blue dan juga Jenny Webb. Jadi kemungkinannya si Jenny ini menggigit jari Officer Ken Blue selama penyerangan dan membuatnya tuh berdarah di seluruh TKP. Dan darahnya ditemukan di kabel ekstensi yang melilit leher Jenny di roof rail bagasi mobilnya itu, di pakaian Jenny, di dalam mobil Jenny, dan di kendaraan patroli dan seragam Ken Blue. Tunggu. Berarti kan harusnya seragam Ken Blue dicek juga dong untuk ngecek darahnya itu. Nah, ini yang menarik. Jadi, Ken Blue emang memberikan tas berisi baju yang dia pakai katanya di hari kejadian. Tapi baju itu tuh masih bersih, masih terlipat rapi, nggak ada lipatan apapun. Jadi kayak masih seger gitu loh bajunya. Jadi, polisi tuh mencari dan menemukan seragam kedua yang diumpetin di bawah kursi belakang truknya Blue. Dan di seragam kedua ini ditemukan noda darah di baju dan celananya, dan setelah dicek itu adalah darah dari Ken Blue. Dan bukti-bukti memberatkan Ken Blue tuh terus berdatangan. Jadi beberapa sidik jari itu ditemukan di mobil Jenny Webb. Dan akhirnya Ken Blue pun diminta untuk memberikan sidik jarinya. Dan sidik jarinya tuh cocok dengan yang ada di mobil Jenny Webb. Termasuk sidik jari itu tuh somehow kayak luka gitu loh. Jadi kayak gompal gitu. Aku nggak tahu bahasanya, kayak potel gitulah pokoknya sidik jarinya. Nggak utuh. Nggak cuma itu. Ingat tadi kan ada 3 barang yang ditemukan 60 meter dari tempat lokasi kejadian. DNA pada puntung rokok itu ketika dicek cocok dengan DNA Ken Blue, bercak darah cocok dengan DNA Jenny Webb, dan juga DNA pada kalung itu cocok dengan DNA-nya Jenny Webb. Jadi menurut para penyelidik, yang terjadi malam itu adalah seperti ini. Jenny dan Blue tuh bertemu di lokasi yang 60 meter tadi
dari tempat kejadian perkara. Di situ Blue membunuh Jenny dengan cara mencekiknya dari belakang. Karena Blue ini adalah pria yang besar, jadi dia dengan mudah dapat membunuh Jenny. Dan di sini Jenny sempat melakukan perlawanan dengan mencakar Officer Blue, dan dia sempat menggigit sarung tangannya tadi itu yang makanya Blue itu bisa luka-luka. Dan setelah membunuhnya, Officer Blue ini memasukkan Jenny ke kursi belakang mobilnya dan mengendari mobilnya ke tempat di mana Jenny ditemukan. Dan menurut jaksa Jeff Strauss, disitulah Blue mulai mengikat lehernya Jenny, menggantungkannya ke roof rail belakang mobilnya dan mendorongnya untuk membuatnya terlihat seolah bunuh diri. Akhirnya setelah melakukan penggeledahan di rumah Officer Blue, detektif menemukan beberapa penemuan yang menarik, seperti kabel ekstensi yang sama yang digunakan untuk menggantung Jenny Webb, dan juga ada search history. Jadi Ken Blue melakukan pencarian mengenai apa cara terbaik untuk bunuh diri, apa cara bunuh diri yang paling tidak menyakitkan, dan bagaimana keadaan dinamika pencekikan kompresi pembuluh darah. Agak bingung ya. Buktinya banyak banget. Eits, masih ada lagi buktinya. Dan ini adalah bukti yang membuat kasus ini berubah dari pembunuhan tidak berencana menjadi pembunuhan berencana. Ingat tadi ada surat catatan bunuh diri yang ditemukan oleh Ken Blue di mobil? Nah, di balik suratnya itu terdapat sidik jari, tapi tidak satu pun sidik jari itu punyanya Jenny Webb. Dan semua sidik jari itu cocok dengan sidik jari Officer Ken Blue. Dan satu lagi, kan tadi ketika pertengkaran itu si Blue ini kan tangannya, sidik jarinya kan luka karena digigit kan sama si Jenny kan. Di surat itu utuh, sidik jarinya utuh, jadi nggak ada yang luka. Dan ini menunjukkan kalau Officer Ken Blue ini sudah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya. Akhirnya petugas Ken Blue dituduh dengan 4 tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, penyerangan terhadap individu hamil dengan sengaja menyebabkan keguguran atau kelahiran mati. Akhirnya kurang lebih 1 tahun setelah kematian Jenny Webb, petugas Ken Blue dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Nah, tetapi dari semua bukti yang udah ada itu, ada satu orang yang gak percaya kalau Ken Blue ini adalah pelakunya. Siapa? Yaitu saudara perempuan dari Ken Blue, Debbie Dennis. Dia tuh yakin kalau Jenny Webb ini bunuh diri. Karena menurut Debbie tuh banyak yang gak masuk akal. Dia tuh mempertanyakan di mana bukti DNA yang membuktikan bahwa Blue menjemput Jenny, memindahkan dan memasukkan Jenny ke dalam mobilnya. Dan juga dari pakaian Blue itu gak ada satu helai pun rambutnya Jenny. Padahal kan Jenny ini rambutnya panjang. Gak mungkin gak ada rambut yang nyangkut di pakaian petugas Blue. Dan juga gak ada make up pada seragam Officer Blue. Debbie pun percaya kemungkinan saudaranya ini sudah dijebak dan semua bukti itu sengaja ditaruh di sana. Tapi nggak satu pun klaim dari Debbie ini pernah dibuktikan benar. Ini seru banget kasusnya karena buktinya banyak banget. Setuju banget, makanya Naya tuh excited banget mau bawain kasus ini. Kita nggak nyangka ya, ternyata orang yang seharusnya menjaga kita, melindungi kita, malah jadi pembunuh yang mengerikan kayak gini. Damn. Nah, sekian dulu kasus hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan kata-kata Debbie kalau ternyata Ken Blue ini cuma dijebak? Kalian boleh komen di bawah ya. Mantap. Lagi dong kayak ceritanya. Boleh. Mau cerita apa lagi nih? Kalau teman-teman ada ide, boleh ya tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa juga DM Naya di IG Naya @nadiarahmatin. Sekian cerita hari ini. Semoga kalian suka dengan cara Naya menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Kita matikan dulu.